Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan permutasi dengan kombinasi. Sebelumnya kalian telah belajar permutasi, kemudian telah belajar kombinasi. Apa sih perbedaannya? Karena dalam soal itu tidak pernah disebutkan soal itu menggunakan permutasi atau menggunakan kombinasi. Nah, yang penting adalah kata kuncinya ya, bahwa perbedaannya adalah kata kuncinya adalah permutasi itu adalah memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Ya, permutasi memperhatikan urutan, kombinasinya adalah tidak memperhatikan urutan. Nah, misalnya ada soal. Contoh soalnya, ini kita akan bisa bedakan dalam menyusun suatu huruf ya. Diketahui huruf-huruf A, B, C susunlah menjadi dua huruf berbeda. Jadi kita disuruh menyusun dua huruf tapi hurufnya berbeda, artinya A tidak boleh A lagi gitu ya. Jadi harus beda. Kalau yang pertama adalah huruf A, berarti huruf yang kedua adalah huruf B atau C gitu ya. Nah, sekarang nih dari huruf A, B, C ini kita akan disuruh menyusun dua huruf yang berbeda. Maka kemungkinannya apa aja? Kemungkinan pertama adalah akan menjadi huruf A, B gitu ya. Ada juga bisa menjadi A, C gitu. Kemudian bisa menjadi B, A. Bisa juga menjadi B, C. Kemudian bisa menjadi C, A. Kemudian ada C, B. Nah, ini susunan hurufnya. Kalau kita melihat ini, di sini ada AB, ada AC, ada BA, ada BC, ada CA, ada CB. Nah, semuanya ini ya, semuanya ini bisa kita sebut sebagai permutasi. Apa permutasi tadi? Memperhatikan urutan. Jadi ini urutannya sangat diperhatikan. Terus bagaimana kalau contoh kombinasi? Nah, contoh kombinasi adalah seperti ini. Nah, AB itu nanti kita anggap sama dengan BA. Jadi AB itu sama dengan BA. Kemudian AC sama dengan CA. Dan BC itu sama dengan apa? CB ya, CB. Iya. Sama dengan CB. Nah, ini namanya yang kedua, ini adalah permutasi ya. Ini permutasi, ini adalah ini namanya adalah kombinasi. Nah, ini namanya kombinasi. Nah, ini bedanya permutasi dengan kombinasi. Permutasi itu memperhatikan urutan, artinya AB itu beda loh dengan BA, urutannya berbeda. Kalau yang pertama adalah A-nya simpan di depan, yang kedua A-nya simpan di belakang. Jadi berbeda. A dengan B walaupun dari segi huruf itu sama. Ya, jadi kalau memperhatikan urutan itu A dengan B beda, B dengan A. Beda dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu AB itu sama saja dengan BA. Yang penting adalah sama-sama hurufnya AB dengan ada huruf A dengan ada huruf B ya, dianggap sama. Jadi banyaknya pun nanti pasti akan berbeda, dan kombinasi biasanya akan lebih sedikit daripada permutasi biasanya ya. Karena kalau kita melihat di sini permutasi itu banyaknya ada 6, sedangkan kombinasi ini banyaknya ada 3. Tapi bukan berarti bahwa kombinasi itu adalah nilainya setengah dari permutasi. Ya, ini hanya kebetulan saja. Nah, kalau soalnya seperti ini mungkin kita bisa membedakan ya bahwa mana yang namanya permutasi atau kombinasi. Yang pasti intinya adalah permutasi adalah memperhatikan urutan, kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan. AB dianggap berbeda dengan BA, berarti itu adalah permutasi. Kalau AB dianggap sama dengan BA, berarti itu adalah kombinasi. Nah, bagaimana contoh dalam soal? Soal itu biasanya tidak disebutkan. Gunakan rumus permutasi, gunakan rumus kombinasi. Nah, kita lihat soal ini. Sebuah gedung memiliki 5 pintu. 2 orang akan memasuki gedung itu. Tentukan banyak cara mereka memasuki gedung lewat pintu yang berlainan. Kira-kira ini permutasi atau kombinasi? Nah, caranya gini. Misalkan ada 5 pintu. 5 pintu ya, kita anggap ini pintu nih. Pintu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pintu. Kemudian akan ada 2 orang nih. Ya. Jadi 2 orang. Kalau ini kita ngasih pintu 1, pintu 2, pintu 3,
pintu 4, pintu 5. Misalkan 2 orang akan masuk ke gedung itu. Misalnya 2 orang itu saya berikan adalah si A dan si B. Si A masuk pintu 1, si B masuk pintu 2. Kira-kira sama tidak dengan si B masuk pintu 1, si A masuk pintu 2? Sama tidak ngelihatnya? Beda ya, pasti berbeda karena si A yang pertama, si A itu masuk pintu yang pertama. Sedangkan yang kedua, si A itu masuk pintu yang kedua. Udah jelas berbeda. Artinya AB dengan BA itu urutannya diperhatikan tidak? Diperhatikan ya, karena dia berbeda. Berarti ini adalah diperhatikan. Karena diperhatikan berarti ini akan menggunakan rumus yang namanya adalah permutasi. Baik. Nah, sekarang bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya kalau kita sudah tahu mana permutasi dan kombinasi itu akan mudah. Jadi, pengerjaannya ingat rumusnya adalah rumus permutasi yaitu adalah P ya, N, R. N-nya mana? Kalau kita ngelihat di sini ada angka 5 dan ada angka 2. Besar mana? 5 ya, berarti 5-nya sebagai N. Berarti ini 5. Oke, ini 5, ini 2. Berarti sama dengan 5 ya, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 berapa? 3 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial per, maaf, 5-nya jabarkan ya. 5 berarti 5 dikalikan berapa? 4 ya. Kali 3 faktorial per 3 faktorial. Oke ya, sama. Coret, coret. Berarti tinggal 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu membedakan permutasi dan kombinasinya, kalau dari segi rumus mudah mengerjakannya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, dalam pelatnas bulu tangkis terdapat 5 orang pemain putra. Tentukan banyak susunan yang terjadi jika pelatih akan membentuk pemain ganda putra. Jadi ada 5 orang gitu ya, akan membentuk ganda putra nih. 5 orang pemain putra akan dibentuk ganda putra. Ganda putra itu berapa orang? 2 orang ya. Nah, kira-kira permutasi atau kombinasi nih. Misalkan dari 5 orang itu terpilih si A dengan si B. Pemain ganda putra terpilih si A dengan si B. Sama enggak yang dipilih itu adalah si B dengan si A? Yuk, kira-kira sama enggak? Ada 5 orang, dipilih 2 orang. Yang terpilih si A dengan si B. Sama enggak dengan yang terpilih si B dengan si A? Misalnya gini, pemain ganda putra bulu tangkis Indonesia adalah si A dan si B. Sama tidak pemain ganda putra yang terpilih adalah si B dengan si A? Sama ya, sama, karena orangnya itu adalah itu aja. Artinya di sini urutannya tidak diperhatikan. Karena yang terpilih si A dengan si B ya sama si B dengan si A, karena yang main orangnya tetap itu saja. Karena sama, ini pasti namanya ya, ini sama, berarti ini kita akan menggunakan rumus dari kombinasi. Ingat, untuk kombinasi juga sama, cari N-nya, cari R-nya. N-nya berapa? Ini ada angka 5, kemudian di sini ada kata ganda. Ganda itu berapa? 2 ya. Berarti N-nya adalah 5, R-nya adalah 2. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Itu kombinasi 5 ya. Ya, 5 dengan 2 berarti sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 5 dikurangi 2 berapa? 3 faktorial. Berarti sama dengan, ada 5, yang atasnya 5, yang bawahnya 2 dengan 3. Besar mana? 2 dengan 3. Besar 3 ya. Berarti, nah, nanti yang 5 ini sampai dengan 3 ya. Ini 5 kali 4 kali
3 faktorial. Berarti ini pun yang bawah 3 faktorial karena 3 dengan 2 lebih besar 3-nya. 2 faktorial jabarkan 2 kali 1. Ini coret, coret. Tinggal ini juga coret ya. Coret, coret. 4 dibagi 2 2 ya. Berarti kalikan 5 kalikan 2 10. Nah, ini hasilnya 10. Jadi pelatih itu akan bisa menyusun banyaknya 10 pasangan. Dari 5 orang terpilih 2 orang. Jadi ada 10 ya. Ada 10 di sini. Nah, jadi jelas ya itu perbedaannya mana permutasi mana kombinasi. Ingat kata kuncinya bahwa permutasi itu adalah susunan suatu objek yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. Baik, itu saja dari saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.